Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Auditing 2. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi audit terhadap siklus pendapatan, pengujian, pengendalian. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Putri Oktavia Utami dengan NIM 201 705 1210 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komamita Cahyani dengan NIM 20170512000. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Laudanti Sinta Dewi dengan NIM 2017051202. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nimadi Janusy Prinita dengan NIM 20170512005. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, sistem penjualan kredit, sistem penjualan tunai, sistem retur penjualan, sistem pencadangan kerugian piutang, dan sistem penghapusan piutang. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus. Pendapatan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan dibagi dalam 5 kelompok transaksi, yaitu penjualan kredit, penjualan tunai, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Sistematika uraian. Uraian tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap berbagai transaksi yang membentuk siklus pendapatan dibagi menjadi fungsi terkait, dokumen, catatan akuntansi, bagan alir sistem informasi akuntansi, salah saji potensial, penyelesaian aktivitas pengendalian yang diperlukan, penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi yang bersangkutan. Penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit fungsi yang terkait. Fungsi penjualan, bagian order penjualan, fungsi pemberian otorisasi kredit, bagian kredit, fungsi penyimpanan barang bagian gudang, fungsi pengiriman barang bagian pengiriman, fungsi penagihan bagian penagihan, fungsi pencatatan piutang bagian piutang, fungsi akuntansi biaya bagian akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum bagian akuntansi umum, fungsi pengiriman barang bagian penerimaan barang. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan kredit dibagi menjadi 2. Dokumen sumber yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi. Dokumen pendukung yaitu dokumen yang membuktikan validitas terjadinya transaksi. Berbagai tembusan surat order pengiriman yang terdiri dari surat order pengiriman, tembusan kredit, surat pengakuan, terdapat 4 surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengawasan pengiriman, dan arsip indeks silang. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit yaitu jurnal penjualan, jurnal umum, dan buku pembantu piutang. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi untuk setiap penjualan. Fungsi pemberi otorisasi kredit mengecek semua customer baru. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi penjualan kredit. Yang pertama yaitu lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan, penjualan, pengiriman barang, penagihan, dan pengiriman pernyataan piutang. Selanjutnya, ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Selanjutnya, periksa bukti yang digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan. Ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Kemudian, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Baik, sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu
Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi retu penjualan. Yang pertama ada fungsi terkait, fungsi penjualan, bagian order penjualan. Yang kedua fungsi penyimpanan barang bagian gudang. Yang ketiga fungsi pengiriman barang bagian pengiriman. Yang keempat fungsi penagihan bagian penagihan. Yang kelima fungsi pencatatan piutang bagian piutang. Yang keenam fungsi akuntansi biaya bagian akuntansi biaya. Yang ketujuh fungsi akuntansi umum bagian akuntansi umum. Dan yang terakhir fungsi penerimaan barang bagian penerimaan barang. Yang kedua ada dokumen yang berisi memo kredit dan laporan penerimaan barang. Yang ketiga ada catatan akuntansi yang berisi zona umum, buku pembantu piutang, buku pembantu sediaan, dan buku besar. Yang keempat aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi retu penjualan. Yang pertama ada penggunaan memo kredit yang diotorisasi untuk setiap retu penjualan. Yang kedua, barang diterima kembali hanya atas otorisasi retu penjualan. Yang ketiga, pengecekan barang yang diterima dengan memo kredit. Yang keempat, setiap pencatatan harus dilandasi dokumen pendukung yang lengkap. Yang kelima, pengecekan secara independen penting posting ke dalam catatan akuntansi. Yang ketujuh, panduan akun dan review pemberian kode. Yang keempat, ada penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi retu penjualan. Yang pertama ada lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan retu penjualan. Yang kedua, ambil sampel transaksi retu penjualan dari jumlah umum dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang kedua, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak di pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Nah, yang terakhir, ambil sampel memo kredit yang disetujui dan dilakukan penyusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pencadangan kerugian piutang. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi yang terkait, dan yang kedua ada dokumen, yang ketiga ada catatan akuntansi, dan yang keempat ada penjelasan aktivitas pengendalian yang dilakukan atau diperlukan dalam transaksi pencadangan kerugian piutang. Dan yang kelima yaitu ada penjelasan program audit pengujian pengendalian terhadap transaksi kerugian piutang. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama ada fungsi yang terkait, di mana fungsi pencatatan piutang pada bagian piutang. Yang kedua ada fungsi akuntansi biaya pada bagian akuntansi biaya. Yang ketiga ada fungsi akuntansi umum pada bagian akuntansi umum. Nah, yang kedua yaitu ada dokumen yang dimaksud di sini yaitu seperti bukti memorial dan daftar umum piutang. Dan yang ketiga yaitu ada catatan akuntansi, di mana jurnal umum dan buku besar termasuk dalam si. Nah, yang keempat ada penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi pencadangan kerugian piutang. Di antaranya ada 5. Yang pertama, penggunaan bukti memorial yang dihistori untuk setiap pencadangan kerugian piutang. Yang kedua, ada setiap pencatatan harus dilandasi dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga, ada pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi. Dan yang keempat, ada pertanggungjawaban semua bukti material atau memorial secara periode. Dan yang terakhir yaitu ada panduan akun dan review pemberian kode. Nah, yang kelima ada penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi kerugian piutang, di mana yang pertama terdapat lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan pembebanan kerugian piutang. Dan yang kedua, periksa dari jurnal umum dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Yang ketiga,
ada periksa bukti, digunakannya formulir bernomor urut tercetak, dan pertanggungjawabannya nanti akan dicek dan dipertanggungjawabkan formulir tersebut. Dan yang terakhir ada periksa bukti memorial yang disetujui dan dilakukan pengurutan serta mengalokasikan ke dokumen pencatatan akuntansi yang bersangkutan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya berikan waktu kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penghapusan piutang. Yang pertama yaitu fungsi terkait. Fungsi pemberi otorisasi kredit, yaitu terletak pada bagian kredit. Fungsi pencatatan bagian piutang, dan fungsi akuntansi umum, yaitu bagian akuntansi umum. Selanjutnya itu dokumen. Yang pertama itu bukti memorial, dan yang kedua itu surat keputusan manajer yang berwenang tentang penghapusan piutang. Selanjutnya itu catatan akuntansi. Yang pertama itu jurnal umum, yang kedua buku pembantu piutang, dan yang ketiga itu buku besar. Dan selanjutnya itu penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam transaksi penghapusan piutang. Nah, yang pertama yaitu pertanggungjawaban semua bukti memorial secara periodik. Kedua itu panduan akun dan review pemberian kode. Ketiga yaitu penggunaan bukti memorial yang diotorisasi untuk setiap penghapusan piutang. Dan yang keempat yaitu setiap pencatatan harus dilandasi dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu yang kelima itu pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi. Nah, pada bagian E yaitu evaluasi hasil pengujian pengendalian. Nah, jika tingkat resiko pengendalian final sama dengan yang direncanakan, auditor dapat melanjutkan untuk mendesain pengujian substantif khusus berdasarkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Jika tingkat resiko pengendalian final tidak sama dengan yang direncanakan, auditor harus mengubah tingkat pengujian substantif sebelum auditor mendesain pengujian substantif khusus untuk menampung tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.